Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mustamin dengan stambuk F551200006 dari kelas A. Nah, di sini saya akan menjelaskan peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Oke, yang pertama, mahasiswa dan potensi yang dimilikinya. Mahasiswa mempunyai banyak sekali potensi, di mana di satu sisi mahasiswa merupakan peserta didik, yang mana mahasiswa diproyeksikan menjadi birokrat, teknokrat, penguasa, dan berbagai profesi lainnya. Nah, dalam hal ini, mahasiswa dituntut untuk memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Dengan berbekal hal-hal tersebut, mahasiswa diharapkan dapat menjadi agen pembaharu yang handal, yang menggantikan peran-peran pendahulunya di masa yang akan datang, dan akan dapat melakukan perbaikan terhadap kondisi yang ada ke arah yang lebih baik. Nah, di sisi lain, mahasiswa juga dituntut untuk berperan melakukan kontrol sosial terhadap penyimpangan yang terjadi terhadap sistem, norma, dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Selain itu, mahasiswa juga dapat berperan dalam mempengaruhi kebijakan publik dari pemerintah. Kemudian yang kedua ialah peran mahasiswa. Nah, peran penting mahasiswa ini tidak dapat dilepaskan dari karakteristik mahasiswa, yaitu mereka memiliki intelektualitas, jiwa muda, dan idealisme. Dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Nah, di antara peran-peran mahasiswa, yaitu yang pertama menciptakan lingkungan bebas dari korupsi di kampus, kemudian memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang bahaya melakukan korupsi, kemudian menjadi alat pengontrol terhadap kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Kemudian poin yang ketiga ialah keterlibatan mahasiswa, di mana keterlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 4 wilayah, yaitu di lingkungan keluarga, lingkungan kampus, di masyarakat sekitar, dan di tingkat lokal atau nasional. Oke, kita masuk ke lingkungan yang pertama. Lingkungan yang pertama yaitu lingkungan keluarga. Nah, internalisasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiswa itu dapat dimulai dari lingkungan keluarga, di mana kegiatan yang dapat dilakukan oleh mahasiswa diantaranya ialah melakukan pengamatan terhadap perilaku keseharian anggota keluarga. Misalnya, apakah penghasilan orang tua tidak berasal dari tindak korupsi? Apakah orang tua tidak menyalahgunakan fasilitas kantor yang bukan menjadi haknya? Kemudian, apakah di antara anggota keluarga itu ada yang menggunakan produk bajakan? Kemudian, lingkungan yang kedua ialah lingkungan kampus, di mana keterlibatan mahasiswa di dalam lingkungan kampus ini itu dapat dibagi menjadi 2 wilayah, yaitu untuk individu atau mahasiswa sendiri dan untuk komunitas mahasiswa. Untuk konteks individu, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Sedangkan untuk konteks komunitas, seorang mahasiswa diharapkan dapat mencegah agar rekan-rekannya sesama mahasiswa dan organisasi kemahasiswaan di kampus tidak berperilaku koruptif dan tidak korupsi. Kemudian poin berikutnya ialah di lingkungan sekitar. Nah, hal yang sama yang dapat dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk mengamati lingkungan masyarakat sekitar. Misalnya, apakah infrastruktur kota bagi pelayanan publik sudah memadai? Misalnya kondisi jalan, penerangan terutama di waktu malam, ketersediaan fasilitas umum, rambu-rambu penyeberangan jalan, dan lain sebagainya. Kemudian apakah akses publik kepada berbagai informasi itu sudah mudah didapatkan? Lalu apakah pelayanan publik untuk masyarakat miskin sudah memadai? Misalnya pembagian kompor gas, bantuan langsung tunai, dan lain sebagainya. Selanjutnya di tingkat lokal. Selanjutnya di tingkat lokal atau nasional. Nah, dalam konteks nasional,
Keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi itu bertujuan agar mahasiswa dapat mencegah terjadinya perilaku koruptif dan tindak korupsi yang masif dan sistematif di masyarakat, di mana mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat memimpin atau menjadi leader dalam gerakan massa anti korupsi, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Berawal dari kegiatan-kegiatan yang terorganisir dari dalam kampus, mahasiswa dapat menyebarkan perilaku anti korupsi kepada masyarakat luas, dimulai dari masyarakat yang berada di sekitar kampus, kemudian akan meluas ke lingkup yang lebih luas lagi. Nah, kesimpulannya ialah, pertama, pendidikan anti korupsi dini merupakan langkah awal terhadap penanganan kasus korupsi yang bermula dari diri sendiri dan diharapkan berimplikasi terhadap kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua ialah dalam jangka panjang, pendidikan anti korupsi dini diharapkan mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN, serta mampu melaksanakan Undang-Undang tahun 1945 demi terwujudnya good government. Yang ketiga, dengan kemampuan intelektual yang tinggi, jiwa muda yang penuh semangat, dan idealisme yang murni, telah terbukti bahwa mahasiswa selalu mengambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam beberapa peristiwa besar, perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan penting sebagai agen perubahan atau agent of change. Kemudian yang keempat ialah mahasiswa dapat banyak berperan aktif dalam aksi pemberantasan korupsi pada berbagai aspek, mulai dari sosial budaya, ekonomi, politik, pendidikan, dan lain-lain. Itulah penjelasan dari saya tentang peran mahasiswa dalam pembentukan karakter dan penanggulangan korupsi dalam kehidupan bermasyarakat secara luas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.